Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi juga bagi jemaat yang menyimak siaran live streaming dari rumah kita masing-masing. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita menyimak warta jemaat. Warta jemaat pada pagi hari ini tanggal 12 Juli 2020. Baktian selama bulan Juli 2020 akan dilakukan secara tatap muka atau live streaming dan terbatas. Siaran live streaming melalui channel YouTube tetap berjalan. Jemaat dapat menyaksikan di channel GKWI Citra Raya mulai jam 8 pagi. Mohon maaf apabila dalam kebaktian selama ini jemaat yang hadir masih dibatasi jumlahnya, dikarenakan kita mengikuti anjuran pemerintah untuk menjaga jarak demi kesehatan bersama, sehingga kapasitas ruangan juga disesuaikan dan dibatasi. Bagi anak-anak kita yang usia sekolah minggu dapat mengikuti sekolah minggu secara online di channel YouTube GKWI Citra Raya. Sama, ini dimulai jam 8 pagi setiap minggunya. Untuk semua persekutuan belum dapat mengikuti kegiatan persekutuan secara langsung, terlebih KTB, karena kita masih mengikuti anjuran pemerintah, terlebih pemerintah Kabupaten Tangerang masih mengadakan PSBB. Dan nanti terus kita ikuti perkembangan beritanya mengenai kebijakan pemerintah ini. Kemudian pelayanan diakonia dari gereja tetap berjalan yang dilakukan oleh seksi sosial dan seksi pemerhati. Dalam hal ini Bapak Yohanes dan tim akan mengadakan atau menyalurkan paket bantuan sembako sehingga dapat bermanfaat bagi jemaat yang membutuhkan dan akibat dampak dari COVID-19 ini. Dan kita juga selalu mengadakan kunjungan, terlebih bagi yang perlu dikunjungi, baik yang sakit dan yang juga mengalami suatu duka cita. Kemudian himbauan untuk kita semua untuk mengikuti protokol kesehatan baik di rumah ataupun di tempat-tempat umum, seperti saat kita pergi ke gereja untuk dapat mengikuti SOP yang dilakukan atau disampaikan oleh tim gugus tugas protokol kesehatan gereja kita, seperti menggunakan masker, cuci tangan, memakai sabun, memakai pelindung wajah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ibadah nanti akan kita lakukan pada bulan Agustus, mulai secara normal seperti biasa tetapi dibatasi, dan juga liturgisnya juga akan beberapa hal yang kita kurangi karena waktu untuk beribadah juga akan dipersingkat tanpa mengurangi kekusukan dan kenikmatan ibadah tersebut. Dan persembahan yang kita berikan dalam setiap ibadah nanti mulai kita lakukan pada bulan Agustus, yaitu 2 kali, persembahan pertama dan persembahan yang kedua nanti untuk operasional gereja dan juga dana Natal. Demikian Bapak Ibu sekalian, warta jemaat yang boleh saya sampaikan. Kita masuk dalam ibadah kita. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus 1 ayat 12. Kita kuduskan kebaktian kita pada pagi hari ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita puji nama Tuhan dari KPPK nomor 61.
bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita dan sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaannya, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada pagi hari ini Bapa. Nah, kami masih memiliki kesempatan untuk beribadah kepadamu Bapa. Kami bersyukur buat napas kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan penyertaan yang daripada Tuhan. Sehingga kami dapat melalui kehidupan kami Bapa, dengan segala aktivitas kami. Kami bersyukur buat setiap pekerjaan yang boleh tetap kami lakukan, dan juga usaha-usaha yang tetap boleh kami lakukan. Bapa, kami juga bersyukur buat keadaan di negara kami, yang sampai hari ini Tuhan masih aman terkendali. Di tengah-tengah COVID-19 yang terus mengancam Tuhan, kami berserah hanya dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Beri hikmat bijaksana kepada kami, agar kami dapat menghadapi ini semua Tuhan. Terlebih kami dapat mengikuti anjuran dari pemerintah untuk tetap dapat hidup dan melakukan kehidupan kami dengan mengikuti anjuran pemerintah dalam protokol kesehatan. Terlebih dalam ibadah kami ini Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami, agar kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Ini kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kekurangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita akan puji nama Tuhan dari KPPK nomor 155. Oh
Kita akan membaca firman Tuhan dari Yeskiel 37 ayat 1 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan aku akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan." Demikian firman Tuhan, dan kita akan mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yuda Sudarto. Baik jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Ya, ini tak buka ya, supaya kayaknya sih lendir saya nggak nyampe ke sana. Nah, pertama saya terima kasih kepada Pak Yohanes yang dapat beginian dari Pak itu karya dia. Ya, itu karya Pak Yohanes yang dapat bagian, ya. Yang nggak dapat bagian
bisa beli sendiri. Ya, ya kalau kepengen yang agak keren kayak begini, nah, belilah gitu ya. Ya kayaknya ada yang lebih keren lagi gitu ya. Tapi yang pasti itu untuk nutupi supaya apa? Ya kita bicara itu tidak langsung keluar untuk orang lain, dan kita jaga ya. Jadi kalau ada yang bicara mungkin ini itu kena ini kita gitu ya. Tapi baru kemarin juga diumumkan bahwa COVID tidak hanya nular lewat lendir, tetapi lewat udara. Nah, itu yang bahaya. Ya kan? Kita udah sampai susah-susah nutupi ya, namanya udara loh, lewat mana saja. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan yang Maha Kuasa tetap akan melindungi kita. Ya. Kita kembali ke kitab Yehezkiel pasal 37 tadi yang sudah dibaca kita semua. Jemaat yang dikasih Tuhan, wahyu ini diterima oleh Yehezkiel ketika dia ada di dalam pembuangan Babylon ya. Yehezkiel dibuang bersama dengan banyak orang Israel ke Babil itu pada zamannya Raja Yoyakin, itu tahun 587 sebelum Masehi. Yehezkiel sendiri waktu itu tinggal ketika di pembuangan itu di dekat Sungai Kebar namanya ya. Jadi ada yang di sungai, dekat sungai itu, ada yang di tempat-tempat lain. Dan di sanalah dia mendapat dan dipanggil menjadi nabi. Jadi kalau ditanya kapan Yehezkiel menjadi nabi, dipanggil ketika dia ada di pembuangan Babel ya. Jadi itu yang luar biasa. Dan pertama dia panggil Tuhan itu dengan sebutan anak manusia. Hai anak manusia. Kalau kita baca kitab Yehezkiel, semua Yehezkiel selalu disebut dengan anak manusia. Apa sih artinya? Itu adalah Tuhan mengingatkan kepada Yehezkiel, hai, kau itu adalah ciptaan. Itu artinya ya. Kau ciptaan, kau sangat rapuh dan sekarang berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa. Tetapi aku memakai dan memanggil kamu untuk mengingatkan bangsamu, baik yang masih tinggal di Yerusalem, ada di Samaria, maupun yang ada di pembuangan Babel. Ya, dia dipanggil untuk semua bangsanya, baik yang masih tinggal di Yerusalem maupun yang ada di pembuangan. Katakan hukuman-hukuman yang aku berikan kepada mereka, supaya mereka tahu akulah Tuhan. Itu tujuan Tuhan memanggil Yesus, untuk mengembalikan bangsa Israel percaya kepada Tuhan. Kita ingat ketika bangsa Israel mengadakan perjalanan dari Mesir, kemudian di Gunung Sinai, di sana mereka mengadakan satu perjanjian dengan Tuhan, yaitu Tuhan, engkau menjadi Tuhanku. Dan Tuhan mengatakan engkau menjadi milikku, menjadi umat kesayanganku. Itu janji mereka. Rupanya janji ini tidak bisa mereka mempertanggungjawabkan. Dan itulah yang disebut dengan mereka berbuat dosa. Karena tidak mampu mempertahankan janji yang pernah mereka ucapkan. Bahkan
kehidupan mereka jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Kalau kita baca kitab Yehezkiel, di sana disebutkan nabi-nabinya memberitakan sesuatu yang palsu. Jadi ini loh firman Tuhan, tapi sebenarnya bukan firman Tuhan. Itu adalah kehendak daripada nabi-nabi dan imam-imam mereka. Tuhan jijik ya mendengar beritanya bagus-bagus, menghibur rakyat, tetapi itu palsu. Kemudian tidak hanya itu, kalau kita lihat mereka tidak lagi mempercayai Tuhan, tetapi kemudian menyembah dewa-dewa. Dewa itu adalah sesuatu buatan manusia yang dituhankan oleh pembuatnya itu sendiri. Itu yang disebut dengan dewa. Tuhan melihat itu, aduh ini bagaimana bangsa ya? Kok lupa akan janji yang pernah mereka ucapkan, yang pernah diucapkan oleh nenek moyang mereka ketika ada di padang belantara di Gunung Sinai itu. Dan akhirnya berita ini terus dan seterusnya. Dan puncak dari hukuman Tuhan kepada bangsanya itu adalah seperti yang dilihat oleh Yehezkiel di dalam ayat pasal 37 ini, yaitu apa yang kau lihat Yehezkiel atau anak manusia? Aku melihat tulang-tulang semua berserakan di satu lembah. Tidak ada lagi hal-hal yang bisa diharapkan bahwa itu adalah hidup. Apakah kau tahu siapa tulang-tulang itu? Ya. Ini tulang bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Batak lah ya. Bahasa Batak artinya kan beda gitu ya. Tulang-tulang itu Tuhan bilang itu adalah semua umat Israel. Ini termasuk kamu seolah-olah begitu ya. Nah, kemudian ketika Yehezkiel merasa sedih, aduh bangsanya seperti tulang-tulang. Sudah nggak ada harapan lagi. Karena sudah mengingkari janjinya kepada Tuhan. Dan tidak hanya itu, bahkan menyembah yang bukan Tuhan. Diperlakukan sebagai Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tapi di tengah-tengah hal di mana Yehezkiel merasa kesedihan yang luar biasa. Ketika kesedihan itu terjadi, Tuhan berfirman, "Hai anak manusia, apakah tulang-tulang itu bisa dihidupkan kembali?" Bagi Yehezkiel mesti enggak mungkin, karena sudah berserakan, sudah kering. Tidak mungkin, gitu ya. Tapi kalau kita lihat di dalam pasal ayat 5, justru di sana Tuhan luar biasa. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Tuhan berfirman kepada Yehezkiel, berfirmanlah kepada tulang, bicaralah, sampaikanlah firman Allah supaya mereka mendengar dan mereka hidup kembali. Itu artinya, ya. Dan karena apa? Allah di sini mengatakan, aku akan memberi nafas hidup. Pernahkah kita ingat ketika Allah mencipta manusia di dalam kitab Kejadian pasal 2. Dia katakan bahwa dari tanah itu benda mati itu, aku akan menghembuskan nafas hidup.
Sehingga manusia itu yang dicipta Allah itu menjadi ciptaan yang hidup, ya, ciptaan yang benar-benar bisa bergerak, bisa bicara, dan bisa berjumpa dengan Allah. Nah, itu artinya adalah bahwa Allah mampu membuat sesuatu yang mati menjadi hidup. Allah mampu membuat sesuatu yang sudah tidak harapan lagi itu bisa tumbuh harapan lagi. Dan inilah yang harus kita percaya. Mungkin dalam hal ini karena adanya COVID dan semua harapan kita itu hilang. Semua yang kita punya udah habis. Apa cita-cita kami sudah nggak mungkin akan bisa kembali lagi. Tapi kita bersyukur Tuhan bilang, aku akan memberi nafas hidup. Itu berarti aku akan membuat apa yang tidak mungkin bagimu akan menjadi mungkin pada saat kau kembali kepadaku. Ini yang luar biasa. Apa yang nggak mungkin menjadi mungkin. Seperti manusia pertama. Apakah ini bisa hidup tanah itu? Kalau aku hembuskan nafas hidup, dia akan hidup. Itu berarti Tuhan mampu menghembuskan harapan demi harapan yang selama ini kita mungkin sudah hilang harapan kita. Tetapi kita masih bisa bersyukur karena Tuhan hidup dan kita mengikat janji dengan Tuhan. Kapan sih kita mengikat janji dengan Tuhan? Ketika kita dibaptis dan disidih. Saat itu kita mengatakan, Engkau menjadi Tuhanku secara pribadi Tuhan. Itu janji kita. Ketika kita percaya dan tetap mempertahankan janji itu, kalian boleh menerima firman ini. Aku akan memberi nafas hidup kepada. Ini janji untuk bangsanya juga untuk kita semua pada saat ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya sebenarnya udah nggak punya harapan. Kira-kira 6 minggu yang lalu ya, saya divonis harus operasi. Kalau nggak operasi, selamanya akan lumpuh gitu ya. Tapi saya berpikir apakah itu satu-satunya jalan? Kemudian dokter bilang tidak boleh pulang, harus opnam di rumah sakit ini. Waktu itu Bu Yedis ini yang antar saya ke rumah sakit. Saya bilang, ya kalau memang nggak ada jalan keluar, ya apa boleh buat kan gitu ya. Saya udah, mungkin satu gereja nih saya yang udah dicek COVID. Saya udah dicek dan negatif. Kalau nggak negatif nggak boleh masuk ke rumah sakit itu untuk opnam. Setelah semuanya dicek dan paru-paru dicek, semua dicek, jadi bilang, Pak, aku udah nyari kamar, tetapi tidak ada kamar kosong. Ya, kalau begitu, bilang sama dokter nggak ada kamar kosong. Gimana ini? Gitu kan? Ya udah, akhirnya kita pulang. Tapi dokter bilang ada satu jalan, harus terapi ditarik. Jadi badan saya harus tarik, kaki diikat, sini diikat, tarik, dan tarik bagian lain, dan itu kita udah lakukan 2 minggu ini. Dan kita bersyukur Tuhan masih memberi nafas hidup kepada saya. Ini contoh aja. Ya. Ketika kita tetap ingat janji kita dengan Allah, nafas hidup itu akan dikembalikan. Harapan itu dikembalikan. Apa yang tidak mungkin tetap akan bisa mungkin. Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin.
Cuma yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat kitab Yeskiel pasal 1, sebelum dia dipanggil pasal 2, dia sudah diberi penglihatan oleh Allah. Dia melihat ada roda besar. Coba nanti di rumah dibaca. Ya. Kemudian di dalam roda itu penuh dengan mata-mata. Mata. Tapi roda itu terus berjalan. Tidak ada orang yang bisa untuk menghentikan roda itu. Dia terus berjalan. Nanti baca ya di rumah. Dia terus berjalan. Kalau kita baca di sana, siapa yang menggerakkan roda itu? Dia bilang seperti anak manusia dari surga. Dia gerakkan roda itu. Apa sih arti dari penglihatan itu? Roda yang terus berputar itu adalah kehendak Allah. Artinya, kehendak Allah itu terus berjalan. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghentikannya. Yang menggerakkan itu siapa? Seperti anak manusia dia. Siapa sih Allah yang menjelma menjadi manusia? Yesus. Dia dari surga menggerakkan kehendaknya untuk dunia ini, untuk semua manusia. Dan tidak mungkin ada satu manusia pun yang dapat menghentikan putaran roda itu. Ini indah. Kehendak Allah terus berjalan. Baik hukuman, baik hidup, baik kekurangan, berkat, semua itu sudah diatur oleh Tuhan. Dan Tuhan terus menjalankan itu. Ketika kita pada saat ini menderita, tidak mungkin terus akan menderita. Roda itu akan terus diputar dan dijalankan oleh Tuhan. Ketika kalian sakit, ini harapan saya, maka saya bilang kalau Pak Yo, Pak Darwin, apalagi Pak Ali semua, itu saya nggak bisa bangun. Jadi di rumah saya nggak bisa bangun. Setelentang terus, tapi di samping saya tidur, itu adalah Alkitab, buku-buku yang lain. Saya tetap mempelajari itu. Dan ketika saya membaca ini harapan saya tumbuh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengatur langkah roda kehidupan saya, kehidupan keluarga, kehidupan pribadi, kehidupan gereja, dan kehidupan bangsa dan negara ini. Ini yang harus kalian percaya. Ini yang harus kalian pegang. Supaya apa? Kita tetap mempunyai pengharapan ke depan. Ya. Jemaat, mungkin kok Pak Yudas kurus? Ya, hanya dalam berapa minggu berat badan saya turun 12 kilo. Ya, itu mungkin bagi yang kepingin kurus, boleh ngambil punya saya dan punyamu kasih ke saya gitu. Ya, gemukmu kasih ke saya gitu. Saya melihat, kemudian kemarin saya periksa ke Jakarta, diantar Pak Andi di rumah sakit khusus gula itu ya. Itu mengerikan, kalau kita lihat itu mengerikan. Akhirnya dokter bilang, Pak, ini bisanya untuk menghentikan supaya Bapak tidak makin habis kurus dan gulanya bisa turun. Ini dengan pengobatan seperti shock terapi. Jadi yang di shock terapi bukan saya, tapi penyakitnya itu di shock terapi. Bapak Ibu, mungkin kalian ada yang suntik insulin. Ya, biasanya suntik insulin ada 2 strip, 2 unit, 3 unit. Saya hari ini mulai kemarin harus sehari itu 40 unit atau 40 strip itu harus masuk. Saya berpikir, apakah saya tidak mati?
bagaimana nanti sewaktu-waktu saya drop, kemudian ini, apakah kuat tubuh saya perlakukan seperti itu? Tapi saya yakin bahwa Tuhan juga diberi atau memberi hikmat kepada dokter yang menangani saya. Dan mulai kemarin saya coba masukkan obat untuk pagi tadi sebelum saya ke sini. Semalam saya masukkan, saya tetap, Tuhan, saya menanti nafas hidup Tuhan Engkau berikan kepada saya. Nafas hidup kesembuhan, nafas hidup berkat, nafas hidup damai, ya, nafas hidup usaha Tuhan mampu memberikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik. Semua yang tidak mempunyai harapan lagi, Tuhan tumbuhkan nafas hidup. Tuhan tumbuhkan harapan demi harapan, dan itu kami terima. Biarlah kesaksian hidup saya, kesaksian hidup semua jemaat boleh membawa satu persatu saling menguatkan. Biarlah sabdamu hari ini boleh memberi harapan kepada kami bahwa nafas hidup tetap akan Kau berikan, sehingga apa yang tidak mungkin bagi kami akan Tuhan mungkinkan, sehingga sukacita kami akan tumbuh karena iman kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terimalah doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita muliakan Tuhan nomor 232. Ayat 1 dan ayat 2. 232. ibadah ini dengan kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, karena sudah mengampuni kesalahan. Janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dan oleh punya pekerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Jemaat kita pulang, kita mohon berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, memberkati, memimpin kita semua hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.